Baik, selamat pagi warga masyarakat Kabupaten Belu. Salam jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di grup politik Belu News yang cerah ini. Semoga akhir pekan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian senantiasa dilimpahkan berkat, kesejahteraan, kenyamanan, kesejukan bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian di akhir pekan ini. Tema live saya ini pasti akan membuat banyak orang penasaran, terlebih bagi Bapak Ibu yang berprofesi sebagai kontraktor. Ketika pagi saya bangun dari tidur, saya membaca sebuah berita dari Pos Kupang ya. Berita Pos Kupang. Diduga curang, panitia tender proyek Kabupaten Belu dilaporkan ke Polda. Ini judul berita yang sangat luar biasa. Belu hari ini kita lihat begitu banyak permasalahan. Hari ini kita melihat di kota Belu ada juga panitia tender proyek yang dinilai diduga curang. Dan kebetulan dari berita yang sedikit saya membaca ini adalah yang dirugikan ini adalah CV Internasional. Dan kebetulan direkturnya adalah Max Martin Wilson Sinlay. Bu Max Martin ini saya kalau tidak salah dulu juga seorang aktivis. Kalau saya tidak salah ya. Sedikit saya membacakan kepada publik ini sebelum kita mengkaji dan kita membedah dan kita membahasnya lebih dalam. Seperti apa yang disampaikan oleh Direktur CV Internasional Max Martin. Pasalnya Pokja Tender menggunakan CV Internasional dengan alasan-alasan tidak substansial dan mengada-ngada serta menabrak aturan. Panitia tender dinilai hanya mencari-cari kesalahan CV Internasional hanya demi memenangkan perusahaan tertentu yang diduga sudah ditetapkan sebelumnya. Kalau hal ini seperti ini terjadi, sangat memalukan kinerja daripada panitia tersebut. Kalau seperti yang disampaikan ini betul adanya, ini sudah sangat tidak betul lagi yang ada di Kabupaten Perbatasan ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena panitia yang ditunjuk, setahu saya mereka ini memiliki sertifikat keahlian. Selain itu juga mungkin ada juga yang bekerja di Dinas PUPR. Artinya bahwa aturan dari Menteri PUPR mereka harus jalankan. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kita baca pelan-pelan. Max menyampaikan hal ini kepada Pos Kupang di Atambua, Kamis 14 Juli 2002. Dijelaskan, CV Internasional mengikuti proses tender 3 paket pekerjaan di lingkup pemerintahan Kabupaten Belu melalui unit layanan pengadaan barang dan jasa. Ketiga proyek ini maksud yakni pekerjaan rekonstruksi pengadaan banjir kali Kenibibi, Desa Kenibibi dengan nilai HPS 3,839 juta 157.000 rupiah. Pekerjaan rekonstruksi pengamanan sungai Lakafehan Desa Dua Laus dengan nilai HPS 5 miliar, 66 sekian. Pekerjaan rekonstruksi pengamanan sungai Baukama dengan Desa Bauho dengan nilai HPS Rp 6 miliar sekian. Sekarang kepada publik ini sedikit saya mau menyampaikan. Kebetulan saya juga mendapatkan data
Mari kita sama-sama kita cocokkan. Paket pekerjaan rekonstruksi pengendalian banjir di Kali Kenibibi, Desa Kenibibi. Ya. Di sini bisa Bapak dong lihat baik-baik. Dilihat nama peserta tender. Dari nilai tender dari CV Gerbang Indah, dia menawarkan 2,412 miliar. Itu dia ranking 1, dia gugur. Biar masyarakat tahu, bisa baca pelan-pelan. Di ranking 2 ada CV Inti Sarana. Dia menawarkan dengan 2,492 juta. 2 miliar 490 juta. Ranking 2 gugur. Di peringkat ketiga ada CV Pelita Nusantara. Dia menawarkan 2,595 juta. Dia di ranking 3. Di ranking 4 CV Internasional menawarkan 2,670 juta. Ranking 4 gugur. Di peringkat 6 2,902 juta, itu gugur. Di peringkat 7. Yang anehnya, bisa CV Berkat Anugrah, dia dimenangkan. Dia menawarkan 3,254 juta. Loh, kalau kita mengacu kepada seperti di atas begini, ini kira-kira CV mana yang menguntungkan negara? Karena di atas ini kan tawaran 2, lebih. Kok yang dimenangkan nilainya adalah 3, sekian-sekian. Ini kan merugikan negara. Merugikan negara, menguntungkan oknum yang bekerja. Minta maaf kalau di sini saya salah, tapi di sini kan ini coba bisa dilihat, dikaji dan dilihat baik-baik penawaran-penawaran ini. Ke orang yang menawarkan rendah, dari yang ditawarkan 3 miliar lebih, orang menawarkan 2 lebih. Artinya sudah di sini ada keuntungan buat negara. Tapi kok yang dimenangkan yang nilainya 3 lebih, ini yang menjadi satu pertanyaan. Sebelum nanti kita bahas lebih lanjut, saya akan bahas satu persatu, biar publik ini bisa tahu. Selamat siang. Halo. Selamat siang Bu Max. Bu Max, Selamat ini siang, Bang Suki. Salam juang. siap. Tadi sudah sedikit saya membaca berita yang kemarin dimuat oleh Pos Kupang. Kebetulan itu adalah komentar-komentar dari Bu Max. Siap. Saya tadi sudah sempat membuka kepada publik ini terkait dengan diduga curang panitia tender proyek Kabupaten Belu laporkan ke Polda. Apakah itu betul, Siap. Bu Max? Jadi baik, selamat siang buat Bang Vicky. Selamat siang buat masyarakat Kota Belu, Atambua. Selamat siang juga bagi netizen, Pak Facebooker yang ada di Belu News. Sebelumnya saya atas nama Max M. Sinlae, selaku direktur daripada CV Internasional sendiri, ingin menjelaskan beberapa hal terkait dengan proses tender yang dilakukan oleh LPC Kabupaten Belu. Dalam hal ini ada beberapa paket yang memang saya sengaja untuk ikut, tertarik untuk coba. Kebetulan saya di Kota Kupang, yang profesinya juga sama. Jadi saya coba untuk keluar dari Kota Kupang, mencoba keperuntungan di beberapa kabupaten daratan timur, baik itu Kabupaten Kupang, Kabupaten
TTU, Kabupaten Malaka, dan juga Kabupaten Belu. Dalam prosesnya bahwa semua hal kita mengikuti prosedural yang diberlakukan oleh Pokja di tiap kabupaten setempat. Nah, yang menjadi pertanyaan saya dan kejanggalan bagi saya pribadi, adanya, kalau menurut saya, ketidakbenaran ataupun ketidaksetaraan dalam aturan. Yang mana kita tahu bersama bahwa LPC ini atau Pokja ini sendiri sistem kerjanya nasional. Artinya semua yang ada di tiap kabupaten itu sistem kerjanya sama. Tetapi saya melihat bahwa di Kabupaten Belu kok lain gitu. Dalam proses berjalannya saya mengikuti di Belu 3 paket pekerjaan. Nah, dalam proses tender yang saya jalankan, saya melihat bahwa adanya ketidakpuasan dari saya yang dilakukan oleh Pokja Kabupaten Belu, di mana CV yang saya dirikan dan saya ikuti digugurkan dengan alasan yang sangat tidak masuk akal. Karena dasar sanggahan saya dan dijawab itu dikatakan bahwa saya tidak melengkapi berkas ini sub SBU yang diminta oleh Pokja, yaitu 010. Perlu saya jelaskan di sini bahwa 010 yang dimaksud oleh Pokja itu adalah versi baru. Versi baru dari LKPJ sendiri. Nah, versi lamanya yaitu 001. Nah, kita bicara 001 dan 0010 ini adalah dua sub yang sama, di bidang yang sama. Cuma perbedaannya 001 diverifikasi kembali menjadi 010. Nah, dalam proses tendernya saya menggunakan 001 karena di dalam pertanyaan kami kepada Pokja sendiri waktu ini, Pokja tidak menjelaskan kepada kami. Di sini kami mempertanyakan kepada Pokja, apakah SBU 00? Ya. Mungkin saya tahan. Ya. Tadi terkait dengan sub lama, itu Bumex mereka masih menggunakan 001 ya? Ya. Terus yang terbaru, ini adalah 010. 0010. Ya. Ya. Artinya itu dalam tahapan penyelesaian. Sampai batasnya kalau tidak salah 31 Juli ya? Benar. Dari surat edaran Menteri. Ya. Terus yang kedua, dengan ini Bumex mereka menggunakan ini sub 001 dengan pengadaan pekerjaan tender yang sama, tapi Bumex mereka sudah memenangkan, sudah menandatangani kontrak pekerjaan itu di TTU kalau saya tidak salah, saya cukup ikuti. Di Malaka, Kabupaten Malaka. Kabupaten Malaka dengan Kabupaten Kupang. Ya. Betul ya Bumex? Betul. Artinya kalau kita bicara tentang terkait dengan sub ini, sub 010 maupun 001, berarti aturan ini dia seragam. Dia satu Indonesia. Tapi kok kenapa yang terjadi seperti Bumex gambaran kenapa digugurkan atau digugurkan di Pokja Kabupaten Belu ini, saya berasumsi mereka menggunakan aturan yang mana ini? Nah, itu tadi yang kita mau coba ini kaji dan pertanyakan kembali kepada ini Pokja Kabupaten Belu. Lanjut, Bumex. Siap. Jadi, baik, saya lanjutkan sedikit. Saya coba untuk menguraikan keabsahan dari SBU ini sendiri. Ya. Dalam surat Menteri PUPR tentang pemberlakuan sertifikat badan usaha atau SBU dan sertifikat kompetensi kerja konstruksi SKK-K
setelah masa transisi yang diisi pada angka 1 huruf B, bahwa format sertifikat badan usaha yang berlaku adalah format SBU yang menggunakan subklarifikasi berdasarkan peraturan Menteri PUPR nomor 19 garing PRT garing M garing 2014. Pada angka 4 dan angka 5 ditegaskan bahwa SBU dan SKK yang sedang diproses perpanjangan dan atau perubahan oleh LPJK dinyatakan masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2022. Nah, dasar ini yang kita pakai untuk melakukan penawaran tender dengan menggunakan SBU 001. Tetapi Pokja menganulir, tidak bisa menggunakan atau tidak sah menggunakan 001 ini. Artinya bahwa Pokja sudah melawan aturan kementerian sendiri. Nah, ini yang coba kita ini. Kalau bagaimana ya? Kalau saya di dalam proses tender dimanapun, hal kalah itu sebuah hal yang memang lumrah. Dan itu kita akan terima. Tetapi kalau dasar-dasar yang tidak benar dipakai untuk mementingkan kepentingan pihak lain, ini yang akan kita telusuri, kita kaji. Baik. Berarti kalau yang tadi seperti yang Bu Mek sampaikan itu, Ya. baik itu yang lama maupun yang baru itu masih bisa digunakan sampai Masih bisa ada digunakan. batas waktunya 31 Juli. Benar. Kalau seandainya, sekali lagi saya garis bawahi, kalau seandainya ini tidak bisa digunakan, pasti Bumex atau CV Internasional ini tidak bisa dia menang di TTU, dia tidak menang di Malaka, dan dia pun tidak menang di Kota Kupang. Betul toh, Bumex? Ya, betul. Tapi sayangnya di Kabupaten Belu ini, aturan menteri tersebut tapi tidak diindahkan. Kalau aturan menteri PUPR ini sendiri sudah tidak diindahkan oleh, minta maaf, oleh oknum, dan diduga oknum panitia tersebut adalah juga PNS atau ASN daripada PUPR sendiri, berarti dia tidak mengindahkan perintah daripada bosnya dia yang ada di kementerian. Sebenarnya di sini mereka paham. Kenapa saya bilang mereka paham? Karena mereka ini dibekali dengan sertifikat. Betul tidak? Iya. Ini sedikit saya keluar daripada konteks permasalahan yang Bumex mereka alami. Saya juga punya sebuah data. Itu terkait dengan belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan rehabilitasi ruang kelas SMPN 2 Atembua. Di sini saya sedikit membaca, Bumex. Itu di poin 2 ya, terkait dengan ini. Agar SBU yang disarankan tidak terpaku pada BG 006 saja, tapi juga bisa menggunakan BG 007, yang mana kedua SBU tersebut berlaku untuk jasa pelaksana untuk konstruksi bangunan pendidikan. Terus ada keterangan tambahan, di bawah dijawab, boleh, salah satunya dengan syarat masih berlaku. Kalau kita sandingkan dengan yang Bumex orang kerjakan antara sub yang tadi 010 dengan 001, berarti kan ini masih berlaku, masih bisa digunakan. Kenapa di pendidikannya bisa? Terus kenapa di ini perbatasannya ini untuk ini irigasi dan ini kenapa tidak bisa digunakan? Betul, betul. Ini yang menjadi pertanyaan. Jadi kita mau dan jelaskan, ya. Lanjut. Nah, jadi terima kasih kakak. Nah, ini kakak baru kasih tahu ke saya ini terkait dengan pendidikan ini. Kalau saya mau menjawab, 007 itu adalah versi lama. Ya. 006 yang sudah diverifikasi baru di LKPJ. 006. Silakan kakak, lanjut kakak. Dan di sini menjadi satu pertanyaan besar saya masyarakat biasa. Tapi ini dengan permasalahan yang menimpa seperti Bumex ini, saya biasa satu orang juga suka usir dengan
permasalahan-permasalahan ini. Agar kenapa? Agar kedepannya lagi Betul. ada masyarakat atau yang pekerjaannya sebagai kontraktor, mereka tender dan segala macam, kami akan ikut mengkawal. Tidak beres, kami bersuara. Agar semua itu mendapatkan hak yang sama. Tadi seperti Bu Mek sampaikan, kalah juga secara yang baik dan benar, oke, kita kalah. Tapi Ya. kalau secara yang diduga bahwa tidak benar, harus kita klarifikasi dan kita pertanyakan dan harus kita lawan agar kabupaten ini menjadi baik, agar negara ini tetap menjadi lebih baik. Maksudnya saya apa? Saya bandingkan tadi Bu Max. Ini kan yang bisa tadi yang saya sampaikan. Ini yang mendugaan saya. Jangan sampai panitia Pokja yang terkait dengan ini terkait dengan yang Bu Max sampaikan ini dengan yang tadi di pendidikan ini jangan sampai sama panitia Pokjanya. Bisa jadi. Bisa jadi. Artinya kalau sama sangat disayangkan ini. Iya. Ini yang menjadi pertanyaan saya. Bahwa permasalahan ini akan kami minta maaf, akan kami kawal. Siap. Kami kawal supaya menjadi terang benderang. Dan kami minta supaya dari pihak kepolisian dan kejaksaan juga untuk mengawal di kabupaten ini. Artinya kita jangan berurusan dengan proyek itu sudah berjalan, tapi dengan proses administrasi. Ini juga harus dikawal supaya ada kepastian dan kejujuran panitia tersebut dalam bekerja. Ini yang kami minta mengharapkan kepada publik ini untuk mendukung. Saya pribadi minta maaf, saya tidak paham terkait dengan ini proyek. Artinya bahwa saya memahami kemampuan saya. Saya hanya sebatas berbicara. Tapi kalau untuk campuran, ini saya tidak paham. Tapi kalau prosedur seperti begini, sekasat mata kami bisa melihat, kami bisa membaca, dan kami bisa menilai. Ada ketidakberesan di sini. Ya. Artinya kejanggalan itu secara kasat mata saja orang sudah bisa menilai. Ya. Kenapa tadi sebelum Bu Max masuk, saya sudah menyatakan, ini kan di sini Bu Max. Terkait misalnya yang tadi saya sudah sempat bacakan, paket pekerjaan rekonstruksi pengendalian banjir Kali Kenibibi, Desa Kenibibi. Itu kan nilai HPS-nya itu kan 3,8 sekian miliar. Tapi kenapa orang yang menawarkan rendah, misalnya 2,412 miliar, itu kok bisa digugurkan, sedangkan yang menawarkan 3,254 itu dimenangkan. Ini juga menjadi pertanyaan kami sebagai masyarakat. Jadi baik, Kakak, mungkin Bang Vicky, beta coba menjelaskan dulu supaya tidak salah persepsi oleh masyarakat umum atau awam terkait dengan kenapa terkait dengan penawaran. Penawaran ini sendiri tidak menjadi satu acuan utama. Oh ya. Karena walaupun dia melakukan penawaran terendah, tetapi bila mana administrasi, teknis, dan lain sebagainya dikaji kembali tidak memenuhi standar, tidak memenuhi kelayakan, maka tetap akan digugurkan. Jadi ada dua poin yang memang penting di dalam sebuah proses tender, yang mana administrasi, yang kedua penawaran. Nah, bila administrasi lengkap, penawaran terendah, maka sudah tentu hal ini jadi acuan atau patokan untuk dimenangkan. Oh begitu. Ya, jadi memang kalau hanya penawarannya rendah sendiri, tidak mutlak untuk dimenangkan. Bila mana berkas administrasi, kelengkapan administrasinya tidak memenuhi standar, sudah tentu dia bisa saja digugurkan. Tetapi bila mana administrasinya lengkap, administrasi teknis dan lain sebagainya lengkap, penawaran harganya terendah, sudah tentu tidak ada celah untuk bisa digugurkan. Karena apa? Penawaran terendah, seperti yang Bung Vicky katakan, bahwa hal itu adalah keuntungan kembali kepada kas negara, baik ataupun kas daerah. Nah, ini yang mungkin beta sedikit luruskan dulu terkait dengan nilai-nilai penawaran, bahwa nilai penawaran itu tidak semata-mata penentu.
harus dibarengi dengan administrasi yang harus memang lengkap dan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya. Seperti misalnya saya lanjut, Bu Max. Ya. Seperti CV internasional di ranking 4 ya, CV-nya Bu Max. Ya. Dengan tawaran 2,670 juta. Padahal menurut Bu Max mereka, dengan kita yang melihat dengan aturan yang ada, sudah lengkap. Tapi digugurkan dengan SBU tadi ya. Ya. Ya, Dengan nanti SBU akan ini kita yang saya kawal. tidak masuk akal ya. Yang di sini menjadi satu pertanyaan saya, Bu Max. Saya juga meminta supaya Bu Max tolong saya dibantu ya, supaya karena saya sempat membaca ada paket rekonstruksi pengamanan Sungai Lakafehan, Desa Dua Laus dengan HPS itu 5,066 miliar. Iya. Itu dimenangkan oleh CV Ideal Timor dengan 4 Ideal Timor Mandiri dengan 4,1850 ini ranking 9. Terus dia juga menang di rekonstruksi pengamanan Sungai Baukama Desa Baho dengan nilai HPS 6,332 itu dia di ranking 4 itu CV Ideal Timor Mandiri. Mungkin Bu Max nanti bisa kita tolong saya dibantu supaya saya tahu ini CV yang sama bisa menang di 2 tender pro ini. Saya menduga dengan keras ini ada oknum yang bermain di sini. Ini dugaan saya sebagai masyarakat. Nah, terkait dengan permasalahan ini Bu Max. Ya Bu Max terima kasih karena Bu Max juga sudah mempercaya saya untuk sedikit menyampaikan terkait dengan situasi dan kondisi terkait dengan proses pelelangan tender proyek yang ada di Badan Pembangunan Perencanaan Perbatasan ini. Saya juga berterima kasih. Dan sini juga saya bisa menyampaikan kepada publik, kepada Bapak Ibu yang berprofesi sebagai yang punya CV, baik itu yang bekerja dalam bidang kontraktor. Di sini kami membuka ruang. Saya pribadi dengan beberapa teman saya membuka ruang bagi Bapak Ibu yang merasa dalam proses pelelangan tender dan segala macam dirugikan atau digugurkan secara sepihak, kami membuka ruang. Terkait dengan permasalahan CV internasional yang merasa dirugikan ini, Bu Max sendiri sebagai direktur, bahwa kemarin sempat kami bertemu di Polres, bahwa permasalahan ini sudah dari Polres sudah menyampaikan kepada Polres untuk ditelusuri. Iya. Tapi dari pihak Polres dalam hal ini, ketika kami berdiskusi dengan salah satu anggota Polres, dalam hal ini Kanit Tipikor mengatakan bahwa laporan ini sudah diterima. Mereka sudah ini pelajari. Mereka masih menunggu sanggahan daripada sanggahan banding. Ya, banding itu kalau tidak salah batas waktunya tanggal 18. Sampai tanggal 18. Ya. Artinya di sini kami juga tidak menutup kemungkinan untuk kami mengkawal permasalahan ini. Siap. Minta maaf Bu Max, saya biasa kawal bukan cuma omong ini, saya biasa kawal juga suka teriak. Jadi kalau ini tidak beres pasti saya akan teriak. Siap. Salam juang, salam juang. Ya. Siap. Saya yakin Bu Max juga adalah salah satu senior aktivis. Siap. Yang juga bersuara. Siap. Tapi kami tidak melihat konteksnya ini sebagai sesuatu hal yang berpikir bahwa kami sakit hati dan tidak. Kami melihat bahwa ada ketidakberesan. Ketidakbenaran, lulusan dalam sebuah proses. Disinilah fungsi kita untuk mengawal dan meluruskan agar semua itu baik. Baik. Itu tujuan kami. Masalah kalah menang itu hal biasa. Artinya sudah saya sampaikan ke publik sekali lagi bahwa permasalahan ini akan kami kawal. Siap. Dan mungkin kalau ini nanti sampai tanggal 18 tidak beres, mungkin kami akan datangi pihak kepolisian maupun kejaksaan untuk nanti mungkin Bu Max datang, mari kita bersama-sama beraudiens supaya kita bisa minta dari pihak keamanan itu penegak hukum untuk mengawal permasalahan ini agar ke depan ini Belu ini menjadi lebih baik. Siapapun yang ditunjuk menjadi panitia dan sebagai apapun dia lebih bekerja lebih profesional. Siap. Ini penyampaian dari saya. Masa pemerintah hari ini dengan slogan bupatinya bilang perubahan kalau caranya seperti begini, minta maaf ada oknum-oknum yang begini diduga keras.
bermain dengan cara yang tidak benar begini juga, ini juga sangat membuat bahwa kami masyarakat itu merasa bahwa ini tidak nyaman. Siap. Bu Max, mungkin begini saja Bu Max, kapan datang Atambua biar kita berdiskusi lebih lanjut? Siap, kemungkinan Senin setelah saya selesaikan beberapa urusan di Kota Kupang, saya berangkat kembali Atambua untuk menyelesaikan proses ini, supaya bisa kita dapatkan sebuah hasil yang memuaskan bagi kami selaku pelaku usaha, dan kedepannya supaya bisa untuk diperbaiki sistem manajemen, sistem proses pelelangan yang ada di Kota Belu. Artinya nanti Bu Max datang tanggal hari Senin? Senin atau Selasa saya, ya, Selasa, paling lama Selasa. Tanggal 18 itu misalnya bandingnya Bu Max mereka seperti apa, dan sekiranya internasional ini masih merasa tidak puas atau masih merasa bahwa ini tidak benar sesuai dengan mekanisme dan prosedurnya, mungkin nanti kita membuka ruang untuk kita diskusi biar kita beraudiens dengan pihak-pihak terkait. Baik, itu yang saya harapkan, agar kita saling tukar pikiran. Baik, ya. Saya harap baik, Bu Max, itu. Mungkin siap. Terima kasih banyak Bang Vicky. Pagi hari menjelang siang ini cukup sampai di sini. Apa yang mungkin tadi kita bahas bersama itu mungkin bermanfaat bagi teman-teman masyarakat Kabupaten Belu, khususnya bagi Bapak Ibu yang berprofesi sebagai kontraktor. Mungkin ini saja bisa saya sampaikan kepada publik. Hormat diberi untuk semua. Salam juang. Siap, salam juang, Bu Max. Baik masyarakat Kabupaten Belu, mungkin saya akhiri live saya bersama dengan Bu Max pada pagi menjelang siang ini. Semoga apa yang kami bicarakan, apa yang kami bahas, inilah realita dan kenyataan yang terjadi di Kabupaten Perbatasan ini. Semoga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang berprofesi, sekali lagi saya sampaikan, yang berprofesi sebagai tenaga kontraktor atau memiliki CV yang bergerak dalam bidang kontraktor, jika dalam urusan-urusan seperti ini merasa dirugikan bahwa pintu hati, pintu rumah saya, pintu mulut dan suara saya ini terbuka lebar untuk menyuarakan hal-hal seperti ini. Oleh karena itu dari sudut Kota Belu, saya Vicky Nahat mengakhiri live saya. Selamat siang, senantiasa Tuhan memberkati dan melindungi kita semua.